Assalamualaikum. Hai guys, kali ini aku jalan-jalan lagi nih bareng Surakarta Walking Tour. Tapi maaf banget nih, pas ini tuh aku datengnya telat, jadi aku gak sempet bikin video openingnya. Nah, kali ini kita mau jalan-jalan di sekitaran Gladak dan alun-alun utara. Ada apa ya cerita di sekitar Gladak dan alun-alun utara? Enjoy the video! Surakarta Walking Tour ngabuburit bareng sama kita. Nah, kita sekarang mau explore di sekitaran alun-alun Surakarta, alun-alun utara khususnya. Alangkah baiknya kita mulainya dari Gladak. Ya, betul. Jadi buat prolognya dulu, ini jadi salah satu pintu gerbang masuk ke area Keraton Kasunanan. Dan ada apa aja sih di sekitaran sini? Kita sekarang ada di Gapura Gladak ya, ada yang belum tahu di sini daerah apa? Gapura Gladak ada yang belum tahu? Tahu ya pastinya ya. Jadi Gapura Gladak ini berseberangan dengan beberapa kompleks bangunan Belanda atau Eropa ya Mas Abi ya. Karena di sebelah utaranya Gapura Gladak ini memang dulunya adalah kota lamanya Surakarta. Singkat cerita, nama Gladak ini diambil dari kata tadi gerobak di Gladak. Jadi dari gerobak-gerobak itu membawa hasil-hasil buruan, dan hasil buruan itu terdapat dari beberapa tempat ya Mas, terutama di utara kota Surakarta. Nah, camp-campnya itu ada di mana? Ada di Buwosari teman-teman. Kalau ada yang tahu Buwosari, dari belakang Dokter Un. Jadi penjaringan. Nah, kontur tanahnya kayak gini. Kalau teman-teman masih, dan di tempat ini juga sebelum dijadikan semacam gapura dengan bertipe bentar atau candi dengan berpisah, dulunya direncanakan ada pelang seperti melingkar seperti ini dengan rangkaian hewan-hewan buruan, tapi akhirnya diurungkan dan akhirnya dibentuk gapura seperti ini. Dan dari sini juga menjadi titik secara filosofis bahwa banyak versi. Pertama, versi ada pula yang menamakan ini sebagai jalur lurus semacam mocopad. Jadi dari sini Mijil sampai di Gapura paling belakang Narendra sana di Gading itu pocong. Jadi dari lahir sampai mati, dan tengah-tengahnya ada kehidupan seperti itu. Jadi sangat filosofis sekali. Dan oh ya, menambahi teman-teman, di sebelah belakang teman-teman di kompleks BCA dan Bakorwil ini dulu tempat kantor asisten residen, jadi semacam wakil gubernur atau wakil pemerintah kota tapi dari pihak kolonial. Jadi di belakang sini barak, BTC-TGS ini barak, juga ada loji juga. Nah, yang gedung DHC itu apa dulu termasuk ini semacam boarding school tapi untuk laki-laki. Pesantren, asrama. Untuk orang-orang Belanda juga. Lalu diambil alih oleh Republik, jadi Dewan Harian Cabang di bawah militer. Begitu, ada yang ditanyakan, kita lanjut. Ternyata pada CD. Kita jangan ke sana ya.
atau familiar dengan ringin kembar atau waringin kurung kan di Jogja pasti dengan tutup ini 5.000. Nah, di Solo juga ada dan bahkan lebih tua sini daripada Jogja sebenarnya. Di belakang kita ada 2 ringin kurung kembar, namanya Jayandaru dan Dewandaru. Jayandaru berarti kejayaan atau kemakmuran, Dewandaru berarti dari kata keluhuran. Jadi sekedar informasi juga teman-teman, 2 ringin kembar ini dibawa langsung dari Keraton Kartosuro. Jadi ketika pemindahan Kartosuro ke Surakarta, 2 ringin kembar ini dibawa ikut dengan prosesi Boyong Kedaton atau waktu perpindahan dari Kartosuro ke Surakarta gitu. Dan mengapa dipilih Surakarta? Dari kata Sura itu kan ini ya, berani, Karta itu sejahtera, jadi ingin berani mensejahterakan kembali keraton yang sudah rusak dengan membawa 2 ringin kembar ini. Dan dalam struktur kota Mataram atau kota-kota di Jawa, hampir semuanya pasti ada alun-alun. Di Purworejo, Magelang pasti ada alun-alun, dan di sisi barat pasti ada masjid, lalu ada pasar dan begitu. Dan demikian juga. Ngomongin masalah ringin ya, jadi di alun-alun utara ini dari dulunya itu terhitung ada sekitar 48 ringin yang ditanam di sekitaran sini, dan mereka punya nama masing-masing. Dan ini sungguh gede. Jadi di belakang teman-temannya ada salah satu yang diberi nama, dan itu laki-laki berpasangan. Jadi sini ada ringin wok, dan yang sebelah sana ada ringin jenggot. Ringin wok perempuan, ringin jenggot laki-laki. Mungkin bukan wok. Ya. Ini wok kan perempuan, jadi di sana yang laki-laki. Kalau misalkan bisa dihitung nanti, barangkali teman-teman selalu hitung wit ringin yang ada di alun-alun sana. Nanti kalau sudah lapor ke saya. Iya, di absen. Ringin 1. Jadi kurang lebih kalau di sekitar sini ada sekitar 48 ringin yang tersebar, dan mereka memiliki nama. Dan memang beberapa sudah ditebang. Sayangnya itu ada di sebelah pasar Klewer itu sudah ditebang. Kemudian di depan sekitaran depan Mataram Masjid Agung juga sudah ditebang. Terakhir yang ini juga ditebang. Jadi ringin ini sendiri menjadi simbol kejayaan diri itu sejak dari zaman Majapahit. Mungkin ada yang penasaran, kita di sini mau ngapain dan ini tempat apa? Sekolah. Di Kauman nomor 27, lengkap banget. Ini ada jejak tapak macan yang digunakan untuk semacam sebelum masuk ke arena rampokannya atau arena gladiator Jawanya. Itu di semacam apa ya? Kalau artis transit dulu. Nanti dulu di sini. Tradisi rampokan macan ini juga disaksikan biasanya orang-orang kolonial, orang pemerintah kolonial, lalu ada tamu-tamu luar. Tamu-tamu luar itu mancanegara dari Kediri, dari kota-kota lain. Lalu juga ada bahkan tradisi ini juga dilakukan di beberapa negara lain, di Vietnam, lalu di Asia Tenggara lainnya. Jadi dilakukan. Lalu ada semacam protes bahwa akan terjadi animal insting kepunahan gitu, dan nyatanya iya, karena
beberapa macan-macan Jawa ini akhirnya sedikit demi sedikit berkurang karena dengan adanya tradisi ini. Dan mengapa dipilih banteng atau kerbau itu sebagai simbol juga teman-teman. Dan sebenarnya dari keraton ingin mengatakan sesuatu, tapi tadi ya sangat filosofis. Jadi banteng atau kerbau itu sebagai simbol orang-orang pribumi, agraris. Jadi simbol bahwa perlawanan sebenarnya dilakukan oleh kami gitu, melawan macan yang disimbolkan oleh mereka itu sebagai orang luar Eropa dan orang yang sangat angkuh menguasai gitu. Jadi mereka coba lawan dengan banteng atau kerbau itu. Dan ketika macan masih hidup, kerbau sudah meninggal, kekuatan rakyat atau abdi dalam tadi langsung segera membunuh macan. Dan itu tidak terjadi dalam satu kesempatan saja, bisa berkali-kali dalam satu tradisi. Jadi para raja dan tamu-tamunya berada di sini, di Paseban Pagelaran sini, untuk melihat langsung tradisinya di tengah-tengah. Jadi memang kalau bagi para pencinta hewan dulu memang ironi ya, karena Pagelaran ya. Jadi Pagelaran ini juga menjadi tempat sentralnya dari alun-alun utara. Nah, bangunan ini dulu terkenal dengan nama Teratak Rambat. Teratak itu kan kayak kacang gitu, tiupan, tapi panjang dan lebar gitu. Nah, kemudian baru pada eranya Pakubuwono X itu dibangun, dipugar dan dinaikkan kurang lebih 1 meter dan diberi nama Pagelaran. Di depan pelataran Masjid Agung, depan pelataran, jadi masih depannya. Kita belum masuk, kenapa? Karena akan kita bahas detailnya di acara khusus untuk daerah Masjid Agung. Ada 2 sebenarnya ya, tema Kauman sama tema Laku Aksara. Kita bahas komplit yang di dalam ada apa aja. Nah, ini kita mau jelasin sedikit di depannya ya. Oke, jadi masjid yang ada di sebelah barat alun-alun ini merupakan konsep dari di daerah kota kerajaan, khususnya di daerah Jawa. Alun-alun di sebelah selatannya itu ada pusat pemerintahan, sebelah timur ada pasar, kemudian di sebelah baratnya itu ada tempat ibadah. Nah, itu masjid. Nah, pasarnya di mana, Mas? Bukan BTC ya, atau bukan PGS, tapi pasar Kliwon. Jadi di sini yang dimaksud pasar itu yang menjadikan struktur tata letak dari keraton tadi yang pasar Kliwon. Nah, masjid yang di sini jadi salah satu cikal bakal peradaban Islam yang ada di kota Surakarta juga. Selain di Laweyan yang kemarin kita bahas, ada masjid Laweyan juga. Dan kondisi seperti ini sudah menjadi hasil renovasi lagi-lagi dari Pakubuwono X ya. Tentu dengan
kubah masjidnya, kemudian ada menaranya. Terus gapura di depan ini meniru dari gapura-gapura masjid yang ada di Timur Tengah. Dan di dalamnya juga ada apa Mas Sabri, jam matahari istiwa atau jam matahari, karena belum ada jam Wenger, jam Casio, jadi masih pakai jam menggunakan tenaga surya itu untuk menanda waktu sholat ya. Nah, menambahi seperti yang tadi kita jelaskan di awal juga, alun-alun ini sangat filosofis. Seperti yang dikatakan Mas Nino juga, strukturnya kanan masjid, kiri pasar, itu menandakan bahwa kanan bersifat akhirati atau apa ya? Batiniah. Kiri duniawi. Jadi pasar itu diibaratkan dengan hal-hal yang sangat dunia, jadi mengejar untung, lalu bertemu dengan orang, bersosialisasi dan sebagainya. Dan di sisi kanan, di sisi barat biasanya ada masjid tempat berkontemplasi, jadi mendekatkan diri kepada Tuhan, lalu mengenal diri sendiri, beribadah dan sebagainya. Dan filosofi dari gapura di masjid ini berbeda dengan gapura-gapura penanda kota di Baluarti atau di kawasan alun-alun ini atau di luar keraton. Ini diambil dari kata gofuro atau memohon ampun. Jadi sang pencipta gapura ini berharap bahwa ketika banyak orang datang ke masjid itu dengan harapan untuk meminta ampun kepada Yang Maha Esa atau Tuhannya atau Allah gitu. Jadi memasuki gapura dari Masjid Agung diharapkan untuk mulai merendahkan dirinya, memohon ampun kepada Tuhan Yang Maha Esa. Dan arsitekturnya sendiri terinspirasi dari masjid-masjid di Timur Tengah seperti yang dikatakan Mas Dino, dan banyak dipengaruhi oleh kebijakan-kebijakan semasa Pakubono X. Dan sebelum mengakhiri kita balik ke titik awal, baiknya kita foto bareng.